Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi bersama Ustadz. Kali ini kita akan belajar mengenai ikon pengolah gambar pada aplikasi Paint. Nah, sebelumnya, apa itu program Paint? Nah, program Paint adalah sebuah aplikasi atau software berbasis Windows yang berfungsi sebagai media gambar. Lebih mudahnya yaitu menggambar secara digital, yaitu menggambar baik itu di komputer ataupun di HP. Nah, untuk program Paint ini berjalan di komputer atau PC. Selanjutnya, program Paint ini dibagi menjadi beberapa menurut kelompoknya. Yang pertama, ada bagian clipboard. Yang kedua, ada bagian image. Yang ketiga, ada bagian tools. Yang keempat, ada bagian shapes. Dan kelima, ada bagian colors. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada clipboard. Di clipboard ini ada tiga fungsi. Yang pertama ada cut, yaitu memotong objek yang telah kita pilih. Yang kedua ada copy atau menyalin objek yang telah kita pilih. Dan yang ketiga ada paste atau menempelkan objek yang tadi sudah kita potong ataupun sudah kita salin. Untuk penggunanya seperti berikut. Yang pertama Ustadz akan mencoba untuk memotong atau meng-cut. Kita seleksi dulu, lalu kita klik di cut. Maka ketika kita ketik tombol paste, maka tadi yang kita potong akan muncul kembali. Kita satukan kembali. Lalu yang kedua, kita akan menggunakan fitur copy. Kita coba klik copy. Ketika kita paste, maka akan muncul potongan yang tadi kita copy, tapi tidak menghilangkan yang telah tadi kita pilih. Jadi lebih simpelnya itu menggandakan. Nah, itu untuk fitur-fitur yang ada di clipboard. Yang kedua ada image. Di image ini ada 4 fitur. Yang pertama ada crop atau memisahkan objek yang ditandai dengan objek asli. Yang kedua ada resize atau mengatur ukuran gambar secara keseluruhan. Yang ketiga ada rotate atau mengatur posisi objek baik itu lurus, miring, terbalik, dan lain-lain. Yang keempat ada select atau memilah bagian objek yang akan kita eksekusi, baik itu kita gandakan atau kita potong atau kita crop dan lain-lain. Untuk yang pertama, kita akan coba menggunakan select. Kita bisa bebas memilih bagian objek mana yang akan kita pilih, yang nantinya akan kita eksekusi, baik itu hapus ataupun kita gandakan atau kita ganti atau kita gandakan gitu. Yang kedua kita akan coba menggunakan fitur crop. Kita pilih, lalu ketika kita pilih crop maka yang tadi kita pilih itulah yang akan muncul. Yang kedua ada resize. Ini lebih ke ukuran seluruh gambar gitu. Maksudnya kayak si kertas ini nantinya akan berubah ukuran, baik yang asalnya sebesar ini, lalu akan tergantung kita ukuran, kayak nanti bisa berkurang, mengecil atau membesar. Lalu yang ketiga ada rotate. Bisa dilihat di video.
Ada dirotasi ke kiri sebesar 90 derajat, ada ke kanan, ada yang diputar balik searah jarum jam dan berlawanan arus jarum jam, dan lain. Nah, itu untuk fitur yang ada di image. Selanjutnya ada di tools. Tools ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada brushes atau kuas yang akan kita gunakan. Ada eraser atau penghapus. Ada color picker atau menentukan tipe warna suatu objek. Ada juga magnifier atau pembesar layar. Ada pensil atau pensil digital. Ada fill with color atau ember cat, lebih simpelnya. Jadi kita mewarnai seluruh objek. Ada juga text, yaitu untuk menambahkan teks atau kata-kata di gambar. Untuk pertama pensil, ya kegunaannya ya seperti kita menggunakan pensil. Yang kedua ada fill with color, jadi seperti kita menumpahkan baik itu lantai atau dinding dengan ember, sehingga keseluruhannya akan terwarnai. Kalau misalnya kita ada satu objek, lalu kita pilih di tengah, maka si objek tersebut akan full berwarna. Seperti kegunaannya dari ember itu. Yang ketiga ada teks, ya fungsinya untuk menambahkan teks. Ada fitur font atau tipe hurufnya seperti apa dan banyak tipe-tipenya. Ada juga ukuran dari font atau huruf. Untuk menggunakan fitur-fitur ini, sebelumnya kita harus menandai hurufnya atau memblok dengan cara klik kiri tahan, lalu kita seret sampai ke ujung font atau ujung huruf. Nah, untuk stylenya atau tampilan juga ada bold, ada italic, ada underline, juga ada strike through. Untuk bold fungsinya yaitu untuk menebalkan huruf. Contohnya seperti berikut. Lalu yang kedua kita akan menggunakan italic. Fungsinya yaitu untuk memiringkan teks. Bisa dilihat juga di video. Yang ketiga, kita akan menggunakan underline. Fungsinya yaitu untuk menambahkan garis bawah di teks kita. Dan yang terakhir ada strike through, yaitu fungsinya untuk menambahkan garis di huruf itu sendiri. Contohnya seperti di video berikut.
Selanjutnya ada juga dua opsi, yaitu opaque atau transparent. Ketika kita memilih transparent, maka si huruf itu tidak memiliki latar belakang. Ketika kita memilih opaque, maka si teks itu akan memiliki warna latar belakang. Untuk warnanya bisa diatur di color nomor 2. Selanjutnya yaitu ada shapes. Shapes ini ya fungsinya sebagai simbol-simbol yang ada, seperti ada lingkaran, garis lurus, garis miring, ada juga tanda panah, dan lain-lain. Bisa dilihat di contoh. Selanjutnya ada fill. Fill ini untuk menentukan tipe isi shapes-nya, apakah akan berwarna atau tidak. Ada juga outline untuk menentukan tipe garis shapes-nya, apakah juga berwarna atau tidak. Ada juga size, ini untuk menentukan ketebalan garis, bukan hanya shape sih, tapi juga yang lain. Kita bisa coba. Ini Ustadz menggunakan garis lurus. Lalu untuk garis miring, pertama kita buat dulu garis lurus, lalu kita klik di bebas saja di mana, lalu kita buat miring, contohnya seperti di video berikut. Kelima ada colors. Colors ini berfungsi untuk mengatur pengaturan warna. Nah, ada dua tipe. Yang pertama ada foreground atau warna utama, dan ada juga background atau warna latar. Lalu ada color palette. Ini fungsinya sebagai palet warna dasar. Ketika kita ingin menambahkan warna, kita bisa menggunakan fitur dari Edit Colors atau bernama Color Palette Editor. Nah, nanti kita bisa mengatur warnanya di opsi berikut. Nah, berikut contoh penggunaannya. Untuk foreground, yaitu sebagai warna si outline-nya itu atau si garisnya itu. Kita bebas memilih warna apapun yang kita mau. Nah, untuk color yang background atau color 2, kita akan atur dulu di fill, lalu kita pilih apakah itu no fill, solid color, dan lain-lain. Jika kita ingin menambahkan warna lain, kita bisa menggunakan fitur tadi Edit Colors atau Color Palette Editor. Kita pilih warna apa yang kita inginkan. Nah, maka nanti hasilnya akan ada di sini. Ingin menambahkan lagi, misalnya kita klik di warna putih yang kedua, ya kita akan menambahkan misalnya warna ini. Nah, kita klik yang di bawah, lalu kita pilih OK. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.